Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BCS Project. Oke teman-teman, kali ini kita mau servis mainboard Acer One 14Z1402 yang seringnya ya rusaknya katanya chipsetnya. Katanya ini dapat informasi dari user, katanya sudah pernah masuk servis tapi kelihatannya belum, sama sekali belum diotak-atik ini di bagian mainboardnya. Katanya ya sudah diserviskan, terus beberapa hari begitu katanya diambil lagi. Berarti terus saya cek lagi, ini kondisinya sama sekali belum ada yang di solder ataupun di blower. Oke, ini kasusnya mati total. Kita siapkan dulu sebentar. Oke teman-teman, maaf ya, ini masih Oke, maaf. Oke, kelihatan ya ini adaptornya. Oke, kita lihat dulu. Kita kasih power ya. Kita kasih power dari adaptor. Sebentar. Oke. Kita cek, kita kasih tegangan dari adaptor. Adaptor tidak, ampernya tidak naik dan lampu indikator juga tidak mau menyala. Oke, pertama-tama kita ukur dulu di tegangan yang wajib muncul. Kita siapkan avometer digital. Ya, teman-teman perhatikan angkanya di avonya. Sebentar. Ya begini ya. Perhatikan angkanya, kita setting di mode pengukur tegangan. Yang hitam kita kasih di ground, yang merah kita colokkan ke tegangan. Oke, perhatikan ini angka yang ada di avo digital. Kita ukur tegangan pertama, tegangan masuknya 19 masuk PL sini, masuk setelah ini bukan PL, ini L, ini L, setelah L masuk, terus masuk MOSFET pertama, masuk MOSFET kedua, MOSFET bukan maaf, masuk MOSFET pertama, keluar 19 volt di R ini. Nah ini R ini muncul 19 volt, setelah R juga muncul 19 volt, berarti tegangan V-in sudah masuk. Terus kita ukur tegangan yang 5 volt. 5 volt kelihatannya ini 6,3, ini kapasitor 6,3 biasanya untuk di bagian 5 atau 3 volt. Coba kita ukur di bagian PL ini. Nah itu muncul 5,1 volt. Terus kita ukur, nah di sini kemungkinan di sini bagian 3 voltnya yang PL ini, PL di bawah ini. PL di bawah ini kelihatannya 3 volt. Coba kita ukur
munculnya hanya 0,39. Kita ukur di PR lainnya. Ini di prosesor kelihatannya. Ini apa ini? 6, Oke. Berarti di sini Vin 19 volt hadir, 5 volt ALW hadir. Nah, di sini yang bagian 3 volt ini tidak hadir. Kita cek di bagian input yang mensuplai IC ini. Kita cek di kapasitor ini. Oh, muncul ya. Maaf. Di kapasitor ini. Di kapasitor ini, kecil ini. Perhatikan AVO-nya bagian sini. Aduh. Puluh volt hadir ya. Nah, di sini sama sekali tidak muncul tegangannya. Hanya hanya muncul 0,36, 5 volt hadir. Oke, setelah itu setelah kita ukur tegangannya, kita ukur impedansi di setiap PL-nya. Oke, kita groundkan satu ya. Kita cek apakah PL-PL ini ada yang short. Kita ukur dulu di PL yang pertama ini. Di sini aman, di sini aman, di sini juga aman. Satu tapi dia tidak bip, intinya aman. Sini aman, di sini juga aman. Nah, berarti kondisi setiap PL-PL-nya ini aman ya, tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang short. Oh ya teman-teman, lupa kita ukur tegangan yang di pin baterai ini ya, harus muncul 3 volt. Dari mana 3 volt? Dari EC. Dari EC keluar di sini 3 volt. Perhatikan avometernya. Kita colokkan probe merah di setiap pinnya, pin baterai. Di sini pin baterainya tidak menunjukkan tegangan 3 volt yang keluar dari EC. Berarti EC ini belum bekerja. Mungkin, nah, untuk saat kerja EC itu harus ada tegangan 3 volt untuk mengumpan EC ini agar bisa bekerja. Kemungkinan karena tegangan tadi 3 volt di sini tidak muncul, jadi tidak bisa mengumpan EC ini sehingga EC ini tidak bekerja. Oke, coba kita kelihatannya seperti itu ya, kelihatannya. Biasanya soalnya kalau tegangan di sini di pin baterai ini tidak keluar, bisa jadi EC ini tidak bekerja atau jalur yang menuju pin ini bermasalah. Oke, coba kita ukur di bagian di bagian input VCC EC ini. Oke, sebentar saya lihat di skemanya.
Di sini ada itu U5 ya. U5, kita coba ketik U5 di skema, kita cari. Oke, U5 sebentar. Nah, ini AVC 3,3 volt ALW itu bersumber dari pin 74. Pin 74 itu mengarah juga ke kapasitor C15. Nah, ini teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, ini kapasitor C5 yang C15. Ya. Ini juga jalur di mana input dari EC ini. Coba kita kasih power, kita kasih tegangan, kita ukur di sini. Kita ukur di C15 tadi, dan harusnya di C15 ini muncul tegangan 3,3 volt. Itu hanya muncul 0,3 ya teman-teman, 0,35. Ini tidak sampai 1 volt. Coba kita samakan dengan tegangan yang di 3 volt di PL ini. Nah, kita ukur di sini. Nah, di sini sama 0,3635 ya. Di sini 0,35. Berarti benar-benar EC ini belum bekerja karena tegangan 3 volt ALW di sini belum bekerja. Sedangkan di input bagian IC untuk yang mengontrol tegangan 3 volt ini sudah masuk. Kemungkinan yang rusak IC ini, teman-teman. Sebentar. Kemungkinan yang rusak adalah IC ini. IC ini yang rusak. Oke, kita ganti dulu ya. Coba kita ganti dulu. Apakah 3 voltnya keluar? Karena untuk di sini EC-nya ini belum mendapat tegangan, umpan tegangan 3 volt agar EC ini bisa bekerja. Oke, kita lepas dulu ini. Kita ganti, kita lihat hasilnya. Kita panaskan dulu blowernya. Ini masih perawan ya teman-teman, masih belum diservis. Ya sudah masuk servis tapi belum diotak-atik oleh tukang servisnya karena usernya katanya pekerjaan lama. Jadi untuk yang masih segel seperti ini kita harus apa ya, hati-hati karena ini harusnya wajib solvent karena belum pernah diotak-atik oleh tukang servis sebelumnya. Begitu ya. Jadi kalau belum pernah diservis, pengerjaannya harus lebih hati-hati biar hasilnya maksimal. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lepas dulu isunya.
Soalnya kata teman-teman teknisi itu kalau yang seri Acer One 14Z1402 ini kalau terlalu nekat mainnya katanya yang rusak malah chipsetnya teman-teman. Ya saya ngikut aja, yang penting hati-hati. Jadi ini sambil saya mengulas ya, tadi tegangan V-in masuk semua, terus kita cek impedans ibu setiap PL nya itu aman, tidak ada yang short. Terus kita ukur tegangan di setiap PL nya, di V-in masuk, di 5 volt masuk. Nah cuma di 3 volt ini yang belum keluar, makanya kita cek dulu, kita ganti IC ini dulu. Semoga berhasil. Begitu teman-teman. Ini saya ambilkan dari Kanibalan. Ini sebenarnya juga miliknya yang punya teman-teman. Jadi ini usernya ini punya 2, terus mati semua. Nah ini nanti akan coba kita servis ya. Soalnya ini kalau dilihat sudah berantakan sekali. Yang ini dari servis, di servis. Nah yang satu lagi belum. Terus kata yang punya ini suruh membawa untuk bahan Kanibalan, begitu katanya. Nah ini jadi saya mau ambil dulu IC-nya, IC yang untuk 3 volt ini, karena ini serinya sama ya. Pelan-pelan teman-teman, biar hasilnya bagus. Mati ini ya. Ini serinya sama ya teman-teman, ADZF, AD kodenya ADZF. Mohon maaf jika agak berisik karena ini saya rekam di toko. Untuk pemasangannya harus presisi setiap kaki-kakinya.
Oke, kita lihat dulu kakinya ada yang itu enggak. Dipastikan kakinya tidak ada yang menyentuh. Oke teman-teman, kelihatannya sudah pas. Kita tunggu sampai dulu. Kita tunggu sampai dulu. Atau kita kipasi ya. Kita kasih kipas biar cepat dingin. Semoga langsung pas ya. Kita tunggu sampai dingin dulu. Terus kita bersihkan bekas fluknya. Oh iya, ini tadi belum saya belum saya cek juga yang mainboard yang satunya. Langsung saya ambil saja. Langsung saya ambil IC-nya ini. Ups. Kita tunggu sampai dingin dulu, benar-benar dingin, lalu kita coba. Harus sabar, biar hasilnya mantap. Begitu. Oke, saya cek lagi kakinya. Takut kalau ada yang tak pas. Bismillah, kita coba. Ini juga sudah lumayan dingin, kita coba. Bismillah. Sebentar. Kita cek dulu itu. Kita cek menggunakan AVO dengan mode buzzer.
kita cek lagi untuk memastikan ya staf PL nya aman, sini aman, sini juga aman, yuk bismillah kita coba bismillah. Kita ukur BPL-nya. Perhatikan avometernya. Muncul ya. 3,39 muncul. Alhamdulillah ini muncul, berarti IC sudah bekerja. 3,39 3 volt hadir, ALW hadir. Terus kita cek di bagian sini teman-teman, tadi yang di C15 tadi. Nah itu muncul teman-teman, itu muncul. Harusnya setelah EC ini ada tegangan 3 volt untuk mengumpan EC ini, harusnya di pin baterai ini muncul. Coba kita ukur. Ayo bismillah. Nah ini teman-teman, alhamdulillah teman-teman, berarti ini muncul 3,39 volt. Ini muncul, berarti ini EC sudah bekerja. Coba kita lihat. Oh iya, tadi mohon maaf, yang belum kita ukur di bagian switch ya, waktu tadi kita mengidentifikasi, karena di sini tombolnya ini dilem teman-teman. Coba kita kita tekan power ya. Harusnya tegangan ini udah nyala. Soalnya 3 volt hadir, 5 volt hadir, dan EC sudah bekerja dengan tanda tegangan di pin baterai ini sudah keluar. Coba kita tekan power. Nah ini teman-teman, 0,16. Tapi kok cuma sedikit ya, cuma 0,17. Oke, coba kita kasih RAM. Yang penting ini kan udah nyala ya, udah nyala, alhamdulillah sudah nyala. Coba kita kasih RAM. Coba kita kasih RAM. Bismillah, kita coba. Alhamdulillah teman-teman, ada pergerakan di ampernya. Lihat 0, terus bergerak. Nah ini kemungkinan sudah bisa nyala. Sudah tampil. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya begini teman-teman, kalau kita dikasih kemudahan, alhamdulillah. Ini di bagian prosesor ini terasa hangat, kemungkinan udah bekerja. Kita coba pakai layar ya. Kita coba pakai layar. Jadi semangat teman-teman yang masih menekuni untuk belajar servis laptop. Ya walaupun pertama itu agak susah, tapi nanti juga kalian teman-teman sering terus belajar,
insya Allah nanti menjadi gampang gitu teman-teman. Jadi kuncinya harus sabar dan telaten gitu ya. Jadi tidak lupa saya mengulas lagi teman-teman. Jadi apa tadi? Yang bermasalah adalah IC di tegangan 3 volt ALW ya teman-teman. Di situ tegangannya hanya muncul 0,39. Nah, karena tegangan 3 volt ALW tidak keluar, sedangkan EC itu membutuhkan tegangan 3 volt ALW untuk mensuplai atau untuk saat kerja EC adalah adanya tegangan 3 volt itu ya teman-teman. Jadi yang rusak adalah IC 3 volt ALW. Jadi kalau tadi kita ukur impedansi PL yang tidak ada yang short, maka ya jangan diotak-atik yang lain ya teman-teman. Sebentar, ini saya mundurkan dulu agar lebih jelas. Bismillah. Mana ini? Nah, ini teman-teman lihat. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah sudah bisa nyala dan tampil dengan normal. Ini saya nyalakan lagi. Alhamdulillah sudah nyala. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila mana ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan tanya di kolom komentar. Bebas bertanya, insya Allah akan saya jawab. Jadi ini sekalian ya mengulas ya. Jadi tadi yang kita cek pertama adalah tegangan di apa ya? Di Vin mulai dari MOSFET sampai Vin itu aman. Terus kita ukur di bagian 5 volt ALW, 5 volt hadir. Terus coba kita ukur tadi di bagian 5 volt, bagian 3 volt, ternyata 3 volt tidak hadir. Terus kita urut jalurnya, karena 3 volt itu adalah tegangan untuk mensuplai EC. Kita ukur di C15 tadi, ternyata di C15 itu tidak muncul tegangan 3 volt. Jadi otomatis EC tidak bekerja. Begitu. Terus setelah kita ukur tadi ya, coba kita ganti IC-nya di IC yang 3 volt ALW. Alhamdulillah sudah keluar tegangan sebesar 3,39 volt. Terus coba kita ukur lagi di C15 yang menuju pin input tegangan dari EC. Di situ muncul 3,39. Dan terus kita ukur output dari EC di pin baterai, itu alhamdulillah juga keluar tegangannya 3,39 volt. Jadi begitu teman-teman ulasannya.
Bila mana ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih dari saya. Bila ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.